Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer akan memberikan sebuah video yang membahas terkait problematika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif siasah dusturia. Langsung saja kita simak videonya. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dari siasah dusturia. Siasah secara bahasa berasal dari kata sasa, yasusu, siasatan, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, serta pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan yang dinamakan dengan dusturia itu aturan perundang-undangan yang mendasar, sehingga nantinya itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk merujuk semua tata aturan dalam hal bernegara supaya sejalan dengan nilai syariat. Jadi kesimpulannya, yang dinamakan dengan siasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara supaya sejalan dengan nilai syariat. Ada beberapa ruang lingkup kajian siasah dusturiyah. Yang pertama adalah Al-Sultah Al-Tasyri'iyah. Yang dinamakan dengan Al-Sultah Al-Tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dari pemerintahan Islam dalam membuat serta menetapkan hukum. Nah, Al-Sultah Al-Tasyri'iyah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul hal wal aqdi, lalu hubungan muslim dan non-muslim dalam suatu negara, lalu undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya ada Al-Sultah Al-Tanfidhiyah. Yang dinamakan dengan Al-Sultah Al-Tanfidhiyah itu adalah kekuasaan eksekutif, yaitu meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Sultah Al-Qadha'iyah. Itu merupakan kekuasaan yudikatif, yakni yang punya hubungan dengan tugas serta wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara baik permasalahan perdata maupun pidana, serta terkait juga dengan sengketa keadministrasian yang hubungannya dengan negara, yakni persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang itu diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Selanjutnya adalah pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu adalah undang-undang yang mengatur terkait informasi elektronik serta transaksi elektronik. Yang disebut dengan informasi elektronik itu adalah sekumpulan data elektronik, namun tidak hanya terbatas pada tulisan, gambar, foto, ataupun email yang sudah diolah sehingga bisa dipahami oleh orang. Sedangkan yang dinamakan dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer atau alat sejenisnya, jaringan komputer, serta media elektronik lainnya. Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik itu bahwa yang dinamakan dengan teknologi informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. Namun, meskipun sudah ada UU ITE, tetap saja ada kasus pidana yang melibatkan pengguna internet di Indonesia. Aktivitas di dunia maya ini tidak bisa dilepaskan dari faktor manusia, sehingga bisa memunculkan pemikiran tentang perlunya suatu aturan hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas di ruang maya. Nah, secara umum permasalahan pro dan kontra terkait bisa tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas di cyberspace, yaitu seperti karakteristik aktivitas di internet itu menjadi hubungan dunia tanpa batas, sehingga tidak bisa tunduk pada batasan teritorial yang bisa menyebabkan perubahan ekonomi, teknologi, dan budaya secara signifikan. Kemudian yang kedua, sistem hukum konvensional yang bertumpu pada teritorial yang dianggap tidak cukup, sehingga untuk memadai permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas manusia di dunia maya.
Materi muatan yang ada dalam Undang-Undang ITE itu ada dua model pengaturan. Yang pertama, pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja, serta pengaturan yang sifatnya komprehensif, yaitu yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Undang-Undang ITE adalah itu digunakan sebagai payung hukum yang mencakup kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya. Untuk menegakkan kedaulatan di ruang maya melalui konstruksi hukum, maka negara itu perlu memahami arsitektur dari yang namanya internet. Negara harus mengetahui siapa yang diatur, di mana dia atau mereka, serta apa yang mereka lakukan. Nah, dalam rangka menegakkan Undang-Undang ITE dengan mengkriminalisasi pengguna internet, pemerintah Indonesia mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan terlebih dahulu jika delik yang disangkakan adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang dinamakan dengan delik penghinaan atau pencemaran nama baik itu hanyalah jika perbuatan itu ditujukan untuk individu atau perorangan. Problematika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pandangan Siasah Dusturiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah maupun sara yang mengundang kebencian. Dalam undang-undang ini diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang buat, tapi juga yang mendistribusikan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian. Sebagai contoh, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan. Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dapat menjadi bumerang untuk memfitnah atau menuduh individu ataupun kelompok karena penjabarannya yang masih multitafsir. Dalam hukum Islam, fitnah merupakan satu perbuatan yang sangat tercela karena dengan melakukan fitnah maka kita dapat mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri orang yang difitnah. Fitnah dalam agama Islam sangat dilarang keberadaannya serta lebih kejam daripada pembunuhan. Pandangan fikih Siasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang penyebaran kebencian berbasis sara yang menyebabkan fitnah ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bermaksud untuk tidak membiarkan kasus ujaran kebencian terjadi, yang mana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bisa menjadi bumerang yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat umum.